Kita Amin. mulai materi hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum mulai, masih ingatkah materi kita minggu lalu untuk Ingat Umi. mata pelajaran matematika materinya apa? Ayo. Ruas garis pada bangun ruang. Ruas garis pada Ruas garis pada bangun ruang. Ya, disebut apa ruas Tentang garis bangun pada ruang. Tusuk. Iya. Sisi. Tusuk. Ya, unsur dari bangun ruang ada Titik. 3. Apa saja? Salah satunya rusuk. Ada 3 unsur bangun ruang. Ciri-cirinya memiliki rusuk, terus Titik sudut. titik sudut, kemudian Sisi. iya, sisi atau dinding ya. Oke, baik. Itu untuk matematika. Kemudian SBDP. Kita belajar tentang Karya apa seni kemarin? 2 dimensi. 2 dimensi. Oke. Ciri-ciri karya 2 Assalamualaikum dimensi Mami. adalah Hanya bisa dilihat dari panjang dan lebar. 2 sisi. dari berbagai sisi bisa dilihat. Kalau dia 1 dimensi hanya bisa dilihat dari 1 sisi, gitu ya. Oke, kemudian Umi Ria tanya lagi. Untuk materi bahasa Indonesia kita kemarin membahas apa? Menemukan kosakata tentang kebersihan taman bermain. Oke, ada yang lain? Pengertiannya ya, pengertian kosakatanya juga ya, arti dari kosakata ya. Oke, Ya Umi. lanjut. Sekarang untuk PPKN, materinya apa? Permainan dan olahraga yang memerlukan kerjasama. Iya, kerjasama. Hari ini kita akan membahas materi mengenai hidup bersih di tempat bermain, di lingkungan tempat umum ya. Hidup bersih dan sehat di tempat umum. Ini tulisannya nggak jelas Umi. Sebentar nak. Nah, sudah jelas kah? Sudah Umi. Hidup bersih dan sehat di tempat umum. Oke. Ya. Kita lihat. Menuliskan informasi penting dari teks. Nah, jadi ada teks itu karangan atau beberapa alinea yang menceritakan tentang sesuatu ya. Nah, langkah-langkah menemukan informasi penting dari suatu teks. Pertama, nah ini dia. Pertama, bacalah teks secara keseluruhan dengan seksama. Nah, di sini membaca itu sangat penting. Jadi, semakin banyak kita membaca, maka akan semakin lancar, ya. Kemudian tandailah kata yang tidak kamu pahami artinya. Iya, nah. Ya, sekarang ada di luar ya. Iya. Maaf ya, adik Alnya ganggu. Kemudian tandailah kata yang tidak kamu pahami artinya. Berarti ada kata-kata yang kosakata baru yang kita belum paham boleh ditandai. Jadi setelah itu baru dicari arti kata tersebut. Bagaimana mencari arti kata tersebut? Bisa melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa bertanya kepada ibu guru, kepada mama, papa, atau kakak. Bisa juga kalau yang sudah bisa lihat di Google, boleh lihat di Google, tapi tetap harus minta dampingi
oleh orang tua ketika mengoperasikan Android. Ya. Kemudian Umi, tulisannya kurang jelas, Umi. oh, seperti itu. Sebentar, Umi coba share screen ulang ya. Ya, Umi. Ya, Umi. Nah, sudah? Sudah? Sudah, Umi. Oke. Coba, Umi. Yang keempat, tulislah informasi menggunakan bahasamu sendiri. Ini sudah pernah Umi Ria informasikan ya. Jadi ketika kita membuat karangan atau merangkum sesuatu itu tidak harus sama dengan apa yang ada di teks. Jadi pakai bahasa kita sendiri boleh, tapi tetap harus menggunakan bahasa yang santun sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Oke, sekarang kita lanjut. Bentar ya, Nak. Tadi yang baru bergabung terakhir siapa? Nah, kita akan menghubungkan kosakata dengan arti yang sesuai. Coba dilihat ada kosakata apa ini? Hutan. Iya, kemudian Hutan. Polusi. kemudian Udara. kalau ini adalah makna kosakata apa? Polusi. Oh, ya. Pengotor atau pencemar itu artinya polusi. Polusi ini dapat terjadi di udara, di air, polusi udara, dikotori atau dicemari oleh knalpot kendaraan dan asap-asap pabrik atau asap pembakaran sampah. Kalau polusi air itu dari sampah yang dibuang ke sungai atau ada limbah pabrik yang dibuang ke sungai itu polusi di air ya. Oke, sekarang kita lihat ini. Ini adalah makna apa? Campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Udara. Oke, Udara. pintar. Kemudian tanah luas yang ditumbuhi pepohonan Hutan. disebut ya. Hutan. Nah, ini adalah ketika kita aduh nggak tahu loh apa arti polusi, kita tandai. Kemudian kita cari artinya. Tadi cara mencari artinya ya. Baru ada kita paham apa itu artinya. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya adalah membuat laporan pengamatan. Nah, pernah ya waktu itu Umi Ria pernah bahas mengenai laporan pengamatan. Kita mengamati gambar. Pertama kan harus gambar dengan teliti gitu ya. Udah pernah ya? Oke, ternyata masih ingat. Umi. Lihat, hal yang harus diperhatikan dalam membuat laporan hasil pengamatan. Pertama, amati keadaan sekitar secara langsung. Nah, ini mengamati lingkungan sekitar, bukan gambar. Kalau waktu tempo hari pernah kita bahas mengenai mengamati gambar ya. Karena mengamati lingkungan, keadaan sekitar secara langsung. Bisa di pasar, bisa di sekolah, bisa di rumah, dan di berbagai tempat ya. Kemudian buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui. Nah, kita buat pertanyaan dulu, kita maunya taunya apa sih? Umpama di pasar, kita lihat apa saja yang dijual di pasar itu. Nah, pertanyaannya kan yang ingin kita cari tahu. Kemudian jam berapa pasar itu buka dan tutup. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk awal kita membuat laporan ya. Kemudian buatlah laporan sesuai dengan keadaan objek yang diamati. Nah, ini ya, dari pertanyaan tadi setelah kita tahu jawabannya baru kita buat laporannya. Oke. Lanjut ya.
membacakan laporan hasil pengamatan yang dibuat. Nah, ini kita membaca. Nah, membaca lagi ya. Jadi, murid Umiria yang belum lancar baca, dilatih terus membacanya ya, Nak. Nah, hasil pengamatan dapat dilaporkan kepada orang lain, yaitu dengan membacakan isi laporan dan menceritakannya. Nah, agar orang lain dapat memahami isi laporan kita, maka bacalah laporan dengan suara jelas dan lantang. Perhatikan penggunaan tanda baca pada teks laporan. Di sini membaca lagi kan. Jadi apa-apa itu kalau kita nggak bisa baca susah semuanya ya. Oke, sekarang kita akan amati gambar berikut dan buat pertanyaannya. Umiria mau minta dengan siapa ya? Sebentar, Umiria lihat dulu. Ada siapa saja hari ini? Umiria mau minta lihat. Dea bisa lihat gambar ini, Dea? Ya, Umi. Apa? Gambar apa itu? Anak sedang mengasih makan ayam. Iya, oke. Betul sekali. Nah, pertanyaan yang nanti akan kita buat, nanti kita lihat ya. Kemudian, Umiria minta, Dani bisa lihat gambar apa ini, Dani? Lagi menyiram kembang. Iya, menyiram kembang atau menyiram tanaman. Oke. Sekarang Umi minta Uli. Uli, gambar apa ini, Uli? Membantukan ibu. Membantukan ibu nih. Ibu? Ada ibu-ibu di situ? Ayo amati gambarnya. Uli? Nggak jelas gambarnya, Uli. Iya, Umi. Oke, Salwa, lihat Salwa. Gambar apa itu Salwa? Sedang panen, Umi. Panen. Ada yang lain? Mungkin Nanta bisa bantu. Kira-kira amati dengan baik gambar apa itu? Halo? Nanta nggak ada? Oke, coba Umiria minta. Uno bisa lihat gambarnya, Uno? Mana Uno? Oke, Uno tidak merespon Umiria. Nadifa bisa lihat gambar apa ini, Nadifa? Kurang jelas gambarnya, Umi. Oke, karena kurang jelas jadi nggak kelihatan ya. Ini adalah gambar sedang merawat binatang kesayangan atau binatang peliharaan yaitu kelinci. Sedang memberi makanan kelinci. Nah, pertanyaan apa? Sekarang kita lihat. 1, gambar apa saja yang kamu lihat? Nah, jawabannya memberi makan ayam, menyiram bunga, dan memberi makan kelinci. Kemudian pertanyaan yang kedua, adakah gambar-gambar tersebut berkaitan dengan cara merawat hewan dan tumbuhan? Jawabannya adalah Ada. ya, ada kaitannya. Iya, pintar. Oke. Jawaban dari pertanyaan di atas dapat kamu jadikan informasi penting dalam membuat laporan. Nah, ini yang tadi Umi sudah katakan ya, dari gambar atau keadaan lingkungan yang kita amati, kita buat pertanyaan terlebih dahulu. Jawabannya itu untuk bahan kita membuat laporan atau informasi penting yang akan kita laporkan ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Umi. Insya Allah paham, Umi. Oke, Insya Allah paham, Umi. Kita lanjut ke PPKN.
Kerjasama dalam bermain. Nah, Sama permainan dalam apa bermain. ini? Apa ya? Permainan apa? Gobak sodor. Gobak Iya, sodor. gobak sodor. Kemudian yang ini permainan apa ya? Bola basket. Ya, pintar. Bola basket. Kemudian yang ini permainan apa ya? Bola. Iya, sepak bola. Nah, lihat. Umi minta tolong dengan Uno, bisa dibacakan Uno? Bekerja sama ini Uno, silakan Uno. Bekerja sama merupakan wujud dari persatuan sikap yang harus dimiliki agar dapat bekerja sama dengan baik. Mau berjuang untuk kepentingan bersama, saling Ya, salah Umi Ria. saling maksudnya. membantu, Mm-mm. mematuhi aturan yang dibuat bersama, tidak bersikap mau menang sendiri. Oke, terima kasih Uno. Nah, ini adalah 4 sikap yang harus dimiliki jika ingin menciptakan persatuan ya dalam permainan. Kalau main bola mau menang sendiri nggak bisa cetak gol, ya kan? Sama juga dengan main basket. Kalau kita mau menang sendiri, tidak ada kerjasama, tidak bisa masukkan bola ke dalam keranjang. Begitupun Iya, dengan Umi. gobak sodor. Gobak sodor, kalau penjaganya tidak dikecoh dengan kawan, maka kita tidak akan bisa melewatinya. Ya, oke. Sekarang ini lihat kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Nah, ini lihat ada gambar musyawarah warga, kemudian ada gambar. Nah, ini gambar apa? Manjat pinang. Ya Bunda. Manjat pinang. Manjat pinang. Iya. Gambar apa? Kerjasama 17 Agustus. Iya, Belakang, Umi. dia sedang pasang bendera. Ada yang masang di atas, ada yang nyiapin di bawah ya. Perayaan Hari Kemerdekaan. Nah, ini kebersamaan. Kemudian yang ini apa? Ronda malam. Ronda malam. Nah, lihat. Sikap yang harus dimiliki agar tercipta kebersamaan di masyarakat ya. 1, mau saling menolong. 2, mendahulukan kepentingan umum, artinya mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi kalau ada yang untuk kebersamaan didahulukan daripada untuk kepentingan kita pribadi. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Nah, inilah dia kegiatan-kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Oke. Sekarang manfaat kebersamaan dengan teman. Umiria minta Raisa, bisa baca Raisa? Baik, Umi. Memiliki banyak teman. Menjaga kerukunan dengan teman. Oke, sekarang Umiria minta Kaira. Kaira, ada Kaira? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada Kaira, Umi minta tolong dengan Dinda. Kegiatan akan lebih menyenangkan. Oke, lanjut. Pekerjaan yang dilakukan bersama akan lebih cepat selesai. Oke, sekarang Umiria minta Dani. Ada yang baru masuk sebentar. Ada yang baru masuk
Nanta baru bergabung kembali ya. Putus. Iya. Nggak apa-apa. Oke. Sekarang Kaira, baca Kaira. Nomor 5. Dapat berbagi teman. Belum. Dapat berbagi Cerita dengan teman. dapat berbagi cerita dengan teman. Oke. Bulan baru bergabung ya, Bulan. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Oke, sebentar. Ada yang baru bergabung, jadinya macet. Sekarang lanjut. Umi Ria mau minta tolong dengan Deka. Silakan Deka. Pekerjaan yang dilakukan bersama terasa lebih ringan. Oke, sekarang Umi Ria minta Balkis. Ya, meningkatkan keakraban antar teman. Keakraban antar teman, lebih akrab ya. Oke. Oke, sampai di sini untuk pelajaran PPKN. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas Umi. Ya, Insya Allah jadi sudah cukup jelas, sikap-sikap Umi. dan manfaat dari kebersamaan sudah kita bahas ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran fokus pembelajaran matematika. Kita lihat. Perhatikan gambar berikut. Coba hitung berapa sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Gambar apa ini? 5 segi 4. Ya, 5 segi 4. Tapi bentuk ini adalah foto dari Piramid. apa? Piramida. Iya, Piramida. Oke, berapa sisinya? Piramida. Sisinya ada berapa? 4. 4. 4 atau 5? 5. 5, karena ada dasarnya. Kalau sisi kiri, kanan, depan, belakang 4. Tapi dasar kita punya ya. Jadi ada 5. Rusuknya ada? Ada 6 apa ada 8? 8. 8. Iya. Titik sudut ada? 8. Titik sudutnya ada berapa? Kiri, kanan, depan, belakang, kemudian atas. Ada 5. Harus dipaham ya. Kemudian lihat gambar apa ini? Kubik. Berapa sisinya? 4. 6. 6. Kemudian berapa rusuknya? 12. 12. Berapa titik sudutnya? 12. Titik sudut, titik sudut. 1, 2, 3, 4. Atas ada 4, bawah juga 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 8. Ingat ya, Nak. Kemudian ini lihat gambar apa? Tenda. Ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, dan paling bawah 5. Jadi sisinya ada 5. Rusuknya ada berapa? Atasnya 1, sebelah sini 2, sebelah sini 3, depan ada 2 lagi ya. 9. 4, 5, 6, dan 7. Betul? Ada 7? Ada 7. Rusuk. Kalau sisinya ada 3. Ya. Sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, sekarang
sekarang ini gambar apa? Buku. Kotak ya Umi. Iya, kotak ini sama dengan rubik tadi, jumlah sisi, rusuk, dan titik sudutnya ya. Kalau ini, Kotak pizza. ini Kotak pizza. jumlah sisi, rusuk, dan titik sudutnya sama dengan gambar apa? Yang tenda. Iya. Bentar. Ada kesalahan teknis. Iya, sama dengan tenda ya. Oke. Bentar. Oke, sekarang lihat lagi. Ini gambar kado. Sama dengan apa? Jumlah sisi, rusuk, dan titik sudutnya? Piramida. Oke, pintar. Apakah kalian masih ingat dengan pola bangun datar? Ingat susunan baris, bangun ruang pun dapat disusun berdasarkan pola, baik pola 2, bangun datar bangun ruang maupun lebih. Ingat nggak susunan bangun datar? Pernah Umiria kasih ya materi itu ya? Ada yang 2 bentuk, ada yang 3 bentuk, pola berurut, diulang-ulang. Lihat ini, kubus, balok. Maka kalau dia pola 2, jadinya di sini gambar apa yang ketiga? Kubus. Kubus, kemudian diulang lagi, balok, kemudian Kubus. Balok. Sekarang yang pola 3. Umi punya ini tadi apa? Limas. Balok. Balok. Kemudian apa lagi susunannya? Limas. Balok. Kubus. Habis balok Balok. apa? Kubus. 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 Kemudian apa lagi? Limas. Ya, kemudian apa lagi? Balok. Ya, kemudian Kubus. nah ini dia pola barisannya ya, pola bangun ruang. Kalau kemarin kita belajar pola bangun datar, sama. Jadi berdasarkan bentuknya diurut. Kalau yang dia 2 bentuk berarti dia 2, kalau dia 3 bentuk berarti dia polanya 3. Ya. Oke, sekarang kita ke SBDP. Ayo sebutkan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan berikut ini. Gambar apa ini? Bahan apa yang digunakan? Bahan alam atau bahan buatan? Bahan alam atau bahan buatan? Bahan buatan. Kemudian lihat ini bahan alam atau bahan buatan? Tanah liat. Kemudian ini bahan alam atau bahan buatan? Buatan. Dari buatan. Ini bahan alam atau buatan? Buatan. Dari apa itu? Kapal. Iya, kapal dibuat dari sedotan. Oke, yang ini bahan alam atau bahan buatan? Bahan alam. Yang ini bahan alam atau bahan buatan? Bahan alam. Yang ini buatan atau alam? Alam. Dari bungkus pop es. Buatan. Buatan. Oke, lanjut. Yang ini dari bahan alam atau bahan buatan? Buatan. Buatan. Buatan atau alam? Buatan. Dari cangkang kerang, cangkang keong. Buatan atau alam? Alam. Alam. Yang
ini dari bahan alam atau dari bahan buatan? Ini dari koran. Buatan. Iya, bahan buatan. Nah, jadi Umi berharap anak-anak semua tahu perbedaan antara kerajinan bahan yang dari bahan alam dan dari bahan buatan. Jangan hanya melihat guci dari bahan alam katanya atau hiasan dinding dari biji-bijian. Nah, tapi ini banyak yang dari bahan alam ya. Kemudian dari bahan buatan. Ya, ada dari pop ice, dari botol, dari plastik, dari sedotan, dari koran ya. Waktu kemarin ada yang buat dari koran, murid Umi, lupa Umi siapa. Bagus banget. Ya, boleh seperti ini ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Umi. Tidak, Umi. Sudah paham? Tugasnya apa, Umi? Kenapa? Ada apa, Salwa? Tugasnya apa, Umi? Tugasnya nanti Umi akan share di grup setelah materi ya. Kita akan mengerjakan latihan subtema 4. Latihan subtema 4. Kemudian informasi bahwa hari Jumat kita UH ya. Hari Jumat kita UH. Jadi nanti akan belajar UH-nya materi di subtema 4 ya. Tema 4, subtema 1 sampai subtema 4. Oke? Jumat ya. Siap, Umi. Oke, terima kasih Siap, Umi. atas perhatiannya. Umi rasa kalau tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sebentar. Tugasnya nanti silakan lihat di grup ya, Nak ya. Ya, Umi. Oke. Ya, Umi. Terakhir, Ya, doa Umi. penutup majelis. Umi Ria minta tolong kepada Nadifa. Halo, Silakan Umi. Nadifa. Depannya apa, Umi? Yuk, semuanya ditutup audionya Nadifa yang mau pimpin doa. Silakan. Kenapa Nadifa? Depannya apa, Umi? Nadifa lupa. Subhanaka. Anak Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya robbal alamin. Ya, semua tetap semangat ya. Walaupun Umi Ria baru kasih informasi hari Jumat kita UH bukan suatu hal yang harus ditakutkan ya, Nak ya. Karena semua Siap, yang kita Umi. pelajari itulah Siap, soalnya ya. Umi. Iya. Siap, Umi. Umi yakin dan percaya semua pasti bisa mengerjakan dengan jujur, oke? Oke, Umi. Siap, Iya, Umi. sehat semua ya. Siap, Irham Umi. sehat, Irham. Amin. Irham sehat. Alhamdulillah. Umi sehat. Sehat. Deka, kakak di mana Deka? Lagi gak enak badan. Oh, sakit lagi kakaknya. Oke, Uno sehat Uno? Sehat, Umi. Nanta sehat Nanta? Sehat, Umi. Nanta baru cabut gigi ya? Ya, giginya ompong ya. Tandanya Nanta sudah besar itu giginya sudah ganti ya. Faiza sehat Faiza? Alhamdulillah, Umi. Sehat. Alfani? Alfani sudah pintar nulis tegak bersambungnya. Dilanjutkan ya Nak ya? Ya, Umi. Iya, nggak apa-apa pelan-pelan. Yang penting tulisannya sudah mulai tegak bersambung. Umi sehat enggak, Umi? Alhamdulillah Umi Ria sehat ya. Karena di rumah terus jadi makan terus nanti badan Umi tambah gendut ini. Siapa yang tambah gendut? Ayo, siapa yang tambah gendut?
Uno ya, Uno. Kita tos Uno. Tos ya kita ya. Kalau Dani tambah congkring, Umi. Aduh, Dani main terus itu, ya. Kalau kita sering main, makanya badannya tambah hitam, tambah cungkring kata ibu. Makannya susah, Umi. Oh, makannya susah. Nanti kalau mulai sekolah